Aku di sini nih, nggak maju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Kobar Tani, Kongko bareng petani episode 46. Yeay. Ya, akhirnya setelah tahun 2023 ini kali perdana ya Kobar Tani pertama di tahun ini. Wah, nggak kerasa banget, tahu-tahu udah ganti tahun aja ya. Yang jomblo gimana yang jomblo? Masih tetap jomblo ya? Kasian ya. Gak apa-apa lah, yang penting tetap bahagia, tetap bisa berkarya, tetap bisa bermanfaat buat orang lain ataupun diri sendiri. Nah, dulur tani semuanya, kita hari ini lagi ada di sebuah tempat ya. Tapi sebelum itu, Rere mau ngingetin dulu buat dulur tani, selalu jaga kesehatan karena ini lagi cuaca ekstrim, hujan lagi deras-derasnya, jadi jaga kesehatan. Istirahatnya dijaga, terus perbanyak minum air putih, perbanyak minum vitamin dan juga menghangatkan diri. Butuh pelukan ya. Ini nge-host sendiri ya, biasanya ada partnernya, ada Roro atau Mas Kemal. Hari ini sendiri aja, tapi tenang aja, nanti kita akan ditemani sama narasumber hari ini. Nah, mumpung di awal tahun kita lagi mau ngobrolin sesuatu yang berbau-bau cuan ya. Kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Tentunya ini tuh apa ya? Ada bisnisnya lah, ada peluang bisnisnya. Nah, mungkin bisa ditiru oleh dulur tanya yang ada di rumah. Nah, bisnis itu kan mana aja dari sesuatu yang nggak kita duga-duga ya. Seperti salah satu contohnya ada tanaman hidroponik. Nah, ternyata tanaman hidroponik itu juga bisa menjadi salah satu peluang bisnis bagi kita semua. Nah, dulur tani penasaran mau tahu seperti apa dan bagaimana? Langsung aja kita panggil ya narasumber kita hari ini. Ada Mbak Tari, please welcome. Yeay. Sama kuning ya Mbak ya? Iya. Padahal nggak janjian loh. Iya. Emang kita tuh yang disukai oleh serangga. Enggak ya? Disukai oleh pria-pria. Enggak. Iya, karena manis. Iya betul. Ya, betul. Warnanya cerah ya kan? Oke, kita bisa nongkrong kongko bareng Mbak Tari. Oke, terima kasih loh Mbak, kita sudah diizinkan untuk mengobrak-abrik greenhouse-nya. Sama-sama. Bagi dulur tani yang belum tahu, kita ini siarannya live langsung di greenhouse hidroponiknya Vertindo Crispy Farm. Bener ya Mbak ya? Betul. Wow, keren banget. Ini kalau misalnya kameranya bisa diarahkan kemana-mana, ini di belakang ada tanaman hidroponik yang di atas instalasinya. Juga ada tanaman bunganya dulur tani, dan juga di sebelah kanan ini ada sukulen ya Mbak ya. Iya. Jadi ini emang konsepnya memadu padankan antara tanaman sayur dan bunga. Betul. Begitu ya Mbak. Betul. Oke, cantik banget. Dan juga ada kolam ikannya loh guys di belakang sini. Kalau misalnya dulur tani mau main ke sini bisa banget. Iya, betul sekali. Oke. Gimana Mbak Tari, sehat? Alhamdulillah Mbak Rere. Selamat datang di Vertindo. Nah, ini Mbak Tari ini merupakan manajer pemasaran ya? Iya. Betul ya Mbak ya? Nah, perlu dulur tani ketahui Mbak Tari ini awal mulanya kuliahnya jurusan apa Mbak? Lulusan apa gitu? Kalau saya di ekonomi Mbak. Oh, ekonomi. Ya, akuntansi yang selalu berhitung dengan uang. Ya. Tadi Mbak Rere bilang itu kan mau cuan. Benar. Menghitung uang dan cuan. Betul. Yang pasti uangnya sendiri kan Mbak. Betul. Cuman kita kebetulan juga senang sama pertanian. Jadi chemistry-nya sama pertanian tuh ada. Oke. Nah, jadi kok kayaknya peluang di pertanian itu kan nggak akan putus ya. Jadi semua orang butuh makan, semua orang butuh buah sayur yang sehat. Nah, makanya kita coba tekuni di bidang pertanian ini. Cuman kami lebih ke pertanian yang modern. Oke. Jadi kenapa memilih pertanian modern? Jadi image-nya orang-orang itu kan kalau yang namanya bertani itu kan kotor ya. Jadi pasti yang namanya petani harus pakai caping lah, harus nyangkul lah. Nah, aku
di sini tuh mencoba untuk mengubah mindset ya, biar petani-petani muda itu mau menjadi petani. Kalau enggak nanti semakin punah nih, nggak ada yang mau jadi petani nih. Nah, jadi kita kalau dengan pertanian hidroponik itu kan bertani yang kita tetap bisa cantik nih Mbak Rere. Iya kan, jadi kita masuk kebun itu malah harus on point ya. Make up harus on ya. Foto, setelah foto jualan. Betul. Dari ke situ. Jadi kita masuk kebun mau pakai high heels juga bisa. Kita ke kebun mau pakai baju yang cantik ya harus. Jadi nggak harus kalau ke kebun harus mau ganti pakai baju yang lusuh gitu ya, yang enggak, justru kita harus pakai baju yang bagus, cantik ya. Iya, kalau mas-mas cowok-cowok juga mau pakai jas juga oke. Buat priwet maksudnya. Berarti ini bisa buat priwet juga nih. Oh, bisa. Jadi lebih ke sana lah, kita lebih pengen menginspirasi supaya anak-anak muda itu mau menjadi petani. Jadi bertani tidak harus kotor. Nah, jadi moto dari Vertindo itu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi meskipun jurusan ekonomi tapi juga tertarik di dunia pertanian ya Mbak. Dan bahkan ingin mengajak kaula muda yang zaman-zaman sekarang untuk semakin cinta sama pertanian. Betul. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu Mbak Tari ini gabung di Vertindo sejak kapan Mbak? Kita mendirikan Vertindo kurang lebih dari tahun 2012. Jadi sudah hampir 10 tahun kita di sini. Tentu kita juga diawali dari membuat satu greenhouse yang kecil, kemudian memasarkannya ya dari penjualan langsung, kemudian dari kunjungan ke kebun gitu sampai dengan hari ini kita bisa jadi salah satu supplier supermarket, restoran gitu. Keren. Iya gitu. Oke. Nah, untuk Vertindo sendiri Mbak ini emang didirikannya oleh siapa kalau boleh tahu? Oleh kami. Kami beberapa Mbak Tari ini termasuk salah satu foundernya. Betul. Bersama anak-anak muda yang lain gitu. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk membuat pertanian modern. Jadi awalnya startup ya Mbak ya? Iya. Terus sekarang diresmikan menjadi sebuah wadah bagi teman-teman yang ingin belajar lebih pertanian lebih lanjut. Betul. Nah, ini yang saya bingung nih, kadang tuh orang bertanya Vertindo atau Crispy Farm. Sebenarnya gimana sih Mbak? Gitu ya, bingung ya. Jadi gini, kalau awalnya itu kan karena kita punyanya hanya kebun nih, kita belum tergabung di satu perusahaan. Jadi kita kebun kita itu kita kasih nama Crispy Farm. Nah, orang-orang biasanya nanya nih, kok namanya kebunnya Crispy Farm? Nah, karena sayur hidroponik kita itu kan crispy. Jadi rasanya ini kriuk-kriuk gitu ya. Nah, makanya itu dikasih nama Crispy Farm. Jadi kebun-kebun kami itu namanya Crispy Farm. Tapi kami punya brand merek yang kita sudah registrasikan, kita udah patenkan, yang kita kirim ke supermarket maupun ke restoran dan hotel itu kita menggunakan brand merek Vertindo. Jadi Vertindo itu mereknya, Crispy Farm itu kebunnya. Jadi bisa dikatakan Vertindo sama Crispy Farm itu adalah satu kesatuan yang sama. Betul Mbak Riri. Jadi selama ini tuh suka salah kaprah ya. Ini Vertindo atau Crispy Farm? Ternyata sama. Bingung ya? Ternyata sama. Nah, ini tadi seperti yang dibilang sama Mbak Tari ya, kriuk, dan emang benar-benar kriuk ya. Kalau misalnya mau ASMR ya, jangan Mbak tes kriuk gitu ya, bisa pakai ini. Bisa banget tuh. Nah, ini di labelnya sudah ada tulisannya Vertindo. Nah, kalau untuk greenhouse-nya sendiri atau lahannya sendiri ada di sini aja atau ada di tempat lain juga ada Mbak? Kalau untuk kepemilikan kami, kebetulan kalau di Kota Semarang ada di sini di Gedawang. Gedawang kita punya kurang lebih mungkin sekitar kurang lebih 1.000 meter. Kemudian selain di Gedawang kita juga punya di Gunung Pati. Di Gunung Pati cukup luas. Sebenarnya kalau di Gedawang sini hanya untuk showroom aja sih Mbak. Jadi untuk transit sayur dari beberapa tempat nanti ditransit di sini, di packing di sini. Gitu. Jadi kalau tadi Mbak Riri lihat di tempat kita, di situ kan ada tempat untuk packing. Atasnya tempat packing kita manfaatkan
manfaatkan untuk tanam sayur juga di atas sana. Di atas sana ya. Iya. Jadi di sini karena ini kan kota besar, lahannya mahal ya. Bener. Mahal banget. Jadi kita efektivitas pemanfaatan lahan itu. Oke, berarti istilahnya budidayanya di Gunung Pati. Betul. Kalau Terus untuk nanti packingnya di sini full ada, bukan full sih, maksudnya mayoritinya ada di Gunung Pati. Di sana ada kurang lebih mungkin sekitar 5.000 meter. Jadi 5.000 meter greenhouse. Luas banget ya. Lumayan. Gitu. Selain itu kita juga ada di kota-kota lain. Oh, di mana Mbak? Kita di Ungaran ada, di Karangjati ada, di Pringapus ada. Di sana juga ada 2-3 ribu meter. Wah. Ada 5.000 meter juga ada. Kemudian di Salatiga kita juga ada. Kebun kita di Salatiga ada. Kemudian di Temanggung juga ada. Jadi waduh, banyak di juga Kudus juga ada. Jadi, selain kepemilikan kami sendiri, kita juga mitra Mbak. Oh, bekerja sama ya. Betul. Jadi kan kita juga kayak membentuk satu apa ya? Buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang kebanyakan partnernya kami itu yang mereka pada sudah pensiun nih. Nah, setelah pensiun kan mereka tidak punya satu rutinitas, biasanya kan ngantor nih. Nah, mereka yang nggak punya rutinitas itu kebetulan punya modal nih. Nah, kebetulan punya modal, tapi bingung, tapi suka sama pertanian. Yang pertama kan mesti suka dulu nih. Benar. Bingung dialokasikan kemana? Iya, jadi kita coba kasih kayak penjelasan, mau nggak Bapak invest greenhouse, kemudian nanti produknya kita beli. Oke. Iya, soalnya terus kan kalau invest sendiri kan greenhouse-nya itu yang mahal ya. Iya, benar. Jadi bapak atau ibu itu fokusnya ke produksi nih. Oke. Jadi untuk manajemen, untuk semua kita yang handle. Oke. Terus untuk karyawan biasa kan mereka kan nggak tahu nih mau cari karyawan di mana. Nah, kami di sini udah punya karyawan-karyawan yang siap apa namanya istilahnya siap pakai lah. Oke. Ready pokoknya itu. Jadi kita ngambil dari anak-anak SMK pertanian atau anak-anak dari university yang mereka itu kami kan terima PKL Mbak. Benar ya. Jadi kita terima PKL banyak. Nanti kita seleksi nih mana yang potensinya bagus, kemudian mana yang betul. Nah, itu nanti kita tawarin untuk bekerja, mau nggak di sana. Jadi orang kalau mau invest sama kami itu udah nggak mikir karyawannya cari dari mana, ini dari mana. Pokoknya kita kasih serah kunci aja. Nanti kita handle semua termasuk jualnya. Wow. Tapi kalau misalnya udah bisa jual sendiri, mau jual sendiri nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, betul. Bisa memberikan peluang pekerjaan, lapangan kerja bagi mereka. Keren banget. Jadi bisa invest, tapi mereka istilahnya yang investornya ini juga mengelola sendiri ya Mbak ya. Betul. Tapi dibantu juga dari pihak Vertindo, mulai dari tenaga kerjanya dan lain-lain. Betul. Wah, keren banget soalnya konsepnya. Yang paling sulit itu kan sebenarnya dari semua itu kan marketingnya ya. Betul. Bisa tanam tapi nggak bisa jual. Ya, jadi orang masih biasa gini, oke Mbak saya mau invest nih, tapi nanti saya jualnya kemana? Nah, itu pertanyaannya itu. Nah, kebetulan kami sebenarnya lebih ke marketing sih Mbak, lebih ke butuh ke produknya kalau dari pihak Vertindo gitu. Jadi kita bisa beli nih. Nah biasa kalau orang bisa beli kan ada jaminannya nih. Aku invest sekian, kemudian nanti barangnya aku beli, bisa balik modalnya sekian tahun misalnya gitu ya. Nah itu kan lebih orang lebih berminat. Kebetulan juga suka pertanian. Katanya kan kalau pertanian itu kan bikin panjang umur ya. Iya benar. Gitu karena kan. seneng ya. Lihatnya hijau-hijau terus ya. Bener. Lihat tanaman dari biji jadi apa namanya tumbuh kayaknya satu kepuasan gitu ya. tersendiri. Betul. Bener. Wah, keren banget. Jadi pengen invest ya ini. Gitu ya. Setelah ini kayaknya kita WA aja ya. Langsung dibalik layar gitu ya. Oke. Nah terus untuk jadi keuntungan bagi investornya itu mereka memiliki modal, terus nanti tanamannya dari mereka juga atau dari yang kita tanam sesuai dengan yang kita butuhkan. Oh gitu. Iya, seperti selada merah, selada hijau, romen gitu, atau tanam melon juga bisa. Tergantung kadang-kadang kita tergantung ke DPL-nya juga. Jadi kalau misalnya lahannya misalnya di Kota Semarang, Kota Semarang bisa tanam sayur, bisa tanam melon, tergantung ketinggian dan suhu dan lain-lain ya Mbak ya. Cuman kalau untuk tanam tomat mungkin kurang memungkinkan karena datarannya kurang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya ada di Salatiga misalnya atau Kopeng, kita bisa tawarkan beberapa, ada sayur, ada melon, ada tomat. Jadi tergantung mereka sukanya yang mana nih gitu. Ada supervisornya juga ya Mbak ya, yang melihat sikon. Betul. Jadi istilahnya kayak apa ya?
tim survei dulu lah. Agak sedikit gaya ya. Keren. Dan juga ini Mbak Tari ini juga membuka lapangan pekerjaan juga ya buat yang SMK yang bingung ya setelah mau kemana gitu. Anak-anak muda yang baru lulus habis ini harus nyebar lamaran kemana ya? Gak usah bingung, langsung aja di sini ya kan. Ya kita kerjasama dengan SMK pertanian, Mbak. Jadi banyak, apalagi kalau kayak sekarang itu kan kurikulumnya udah kurikulum merdeka. Iya benar. Jadi nggak harus nunggu mereka lulus untuk mereka dapat lapangan pekerjaan gitu. Jadi bisa langsung sebelum lulus bisa langsung. Jadi misalnya nih mereka masih kelas 2 nih, masih harus sekolah 1 tahun kan. Tapi kalau memang pihak perusahaan menghendaki anak ini, kemudian anak ini juga memiliki potensi yang memang cocok nih buat kita bisa rekrutmen, kita info ke gurunya. Yang penting saat mereka ujian itu kita kasih kesempatan untuk ujian aja. Gitu. Jadi dunia pendidikan sekarang udah fleksibel sih Mbak, kayak dulu. Kalau dulu kan saklek ya Mbak ya. Anak ini bagus ya, tapi harus kembali ke sekolah lagi setahun lagi nih. Jadi kan peluangnya pada saat itu sudah hilang. Gitu. Padahal peluang nggak datang 2 kali ya Mbak ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah terus untuk SOP-nya sendiri gimana Mbak? Adakah nanti misalnya Bapak nanam ini dengan SOP seperti ini atau bebas aja gitu? SOP-nya semua dari kami karena manajemennya kami yang atur. Ya, jadi dari pemupukannya, kemudian perawatannya, kemudian cara pemanenannya, semuanya itu udah ada SOP-nya. Termasuk grading buahnya ya Mbak ya? Betul. Jadi semua sudah ada SOP-nya. Jadi kita udah tekankan di awal. Maka kenapa karyawannya itu mungkin banyak yang dari mitra kami itu karyawannya langsung diserahkan ke kita karena kan udah terbiasa kerja di sini nih gitu. Minimum misalnya PKL tuh udah 6 bulan ada di sini gitu lah. Mereka udah hafal lah ya. Sudah sedikit banyak mengerti ya gitu. Jadi kesana kan tinggal pelaksanaannya terus nih Mbak Rere. Keren banget. Dari tadi ini hostnya bilang keren, tapi emang keren ya. Ini benar-benar jadi mitranya itu dengan banyak pihak, nggak cuma bagi investornya aja, tapi juga memberikan peluang juga untuk masyarakat atau anak-anak muda untuk bisa bekerja juga. Betul. Nah kalau dari segi petaninya Mbak, ada kerjasama juga nggak dengan petani? Ada banyak juga. Kami juga nggak semua pakai investor yang sebenarnya prinsipnya gini. Kalau tanaman hidroponik itu kan yang penting kita tanamnya pakai greenhouse. Karena kalau kita tidak menanam dengan greenhouse itu terus terang kan sulit Mbak Rere. Pertama cuaca, ya kan, hujan yang kayak gini, kemudian hama penyakit yang sulit sekali terkendali kan. Jadi dengan kita yang utama itu tanamnya pakai greenhouse dulu. Greenhouse-nya itu mau yang besi, baja ringan, mau pakai bambu monggo gitu. Jadi kalau kita dengan investor biasa kita sampaikan Bapak lebih baik invest pakai yang besi atau galvanis karena itu kan awet ya, bisa sampai 10 tahun. Jadi kita gantinya ya plastiknya aja. Tapi kalau untuk petani kan tidak memungkinkan kadang-kadang nih Mbak Rere, modalnya terbatas. Tapi mereka juga gini, Mbak saya punya produk nih, posisinya bisa nggak gabung ke sini? Kalau tanamnya di dalam greenhouse boleh. Jadi biasanya petani itu pakainya yang greenhouse-nya bambu. Nah bambu atau kayu mereka bangun sendiri. Tapi untuk kebutuhan sayur atau buahnya, bibit sama pupuknya itu sesuai dengan SOP-nya kami. Nah, mereka perawatan, kemudian hasilnya dijual ke kami. Itu kami juga banyak dengan petani-petani seperti itu. Jadi petani juga bisa ikut bergabung ya istilahnya. Bisa banget. Kalau memang punya produk sesuai dengan yang spek yang dari kami, itu juga kita bisa gabung. Selain misalnya tanam hidroponik, misalnya nih di sekitar sana ada yang tanam kayak buncis, kemudian kacang panjang, kita juga ada sih jual produk yang seperti itu. Jadi banyak banget ya Mbak produknya, macam-macam semua ya? Sayur dan buah, dari hidroponik sampai yang bukan hidroponik pun juga ada gitu. Nah apa sih yang membedakan produk-produk dari Vertindo dengan produk lainnya? Kita lebih fresh Mbak, karena kita langsung, yang pertama fresh karena kita langsung misalnya dari kebun langsung packing langsung kirim nih. Jadi nggak lewat yang namanya tengkulak atau apa, nggak lama gitu, perjalanannya ya. Kemudian kami lebih menekankan ke produk yang free pesticide. Apa itu Mbak? Masih bebas pestisida. Bebas pestisida. Jadi kalau seperti di sayur itu kan posisinya apa ya? Kalau sudah tanam di greenhouse musuhnya kan hanya kupu-kupu, belalang. Asal semua pintunya ditutup nih sesuai dengan SOP-nya kami, itu kan pasti kan terkendali semua. Jadi penyemprotan itu sangat minim, tidak ada bahkan mungkin.
gitu. Jadi tidak menggunakan pestisida sama sekali bahkan ya. Betul. Makanya kita di sini kan pakai sistem kayak aquaponik nih. Kita di sini ada ikan. Tadi Mbak Rero udah lihat ya. Ya kalau ada misalnya kita pakai pestisida, kita semprot di atas, ikannya mati. Benar. Jadi kita enggak. Jadi ikannya pun itu bisa dibilang ikannya hidroponik ya. Makanya sayur, Mbak. Jadi kenapa kita kasih ikan di sini? Itu sisa-sisa sayur yang di packing ini kan pasti ada bahasa jauhnya rempelan ya. Ada yang tidak masuk quality control ya. Kalau ada rempelan, itu rempelannya kita buat makan ikannya. Oke, jadi yang sayurnya yang sudah tidak lolos kontrol bisa langsung ke ikannya makan sayur, sehat juga kan, nanti sudah gede dijual juga. Ikannya juga dijual. Oh iya. Bisnis banget ini, memanfaatkan segala sesuatunya untuk dijadikan bisnis. Nah, seru banget kan Dulur Tani kita ngobrol hari ini, tapi kita harus jeda dulu. Tetap stay tune di Kobar Tani, Kongko bareng petani. Kalau untuk kebun kita yang baru ini, greenhouse baru ini, yang alat kita yang mungkin baru dipakai di kebun ini yaitu pupuk otomatis namanya Autogrow. Kita pakai itu tuh supaya pupuk itu stabil. Jadi kadar pupuk itu naik turunnya itu terkendali, terkontrol. Jadi ketika kadar pupuknya turun dari ketetapan yang kita buat, misalkan di EC2, ketika dia turun dari EC2 itu nanti dia otomatis ngisi pupuk sendiri, nambah pupuk sendiri. Jadi dia pakai sensor. Di tandonnya kita kasih sensor, nanti ketika kadar pupuk itu turun nanti dia ngisi sendiri, nyedot dari tandon pupuk yang khusus. Supply kita restoran di Semarang itu kita supply, terus swalayan kita juga supply. Kalau untuk kebun kita yang baru ini, greenhouse baru ini, yang alat kita yang mungkin baru dipakai di kebun ini yaitu pupuk otomatis namanya Autogrow. Kita pakai itu tuh supaya pupuk itu stabil. Jadi kadar pupuk itu naik turunnya itu terkendali, terkontrol. Jadi ketika kadar pupuknya turun dari ketetapan yang kita buat, misalkan di EC2, ketika dia turun dari EC2 itu nanti dia otomatis ngisi pupuk sendiri, nambah pupuk sendiri. Jadi dia pakai sensor. Di tandonnya kita kasih sensor, nanti ketika kadar pupuk itu turun nanti dia ngisi sendiri, nyedot dari tandon pupuk yang khusus. Supply kita restoran di Semarang itu kita supply, terus swalayan kita juga supply.
Kalau untuk kebun kita yang baru ini, greenhouse baru ini, yang alat kita yang mungkin baru dipakai di kebun ini yaitu pupuk otomatis namanya Autogrow. Oke, kembali lagi di Kobar Tani, Kongko bareng petani, masih bersama Rere dan Mbak Tari di sini. Yeay. Nah, kita kan tadi sudah ngobrolin soal produk ya Mbak ya. Nah, ini yang di depan ini adalah produk-produk hidroponik ya Mbak ya. Iya, salah Termasuk satu melonnya. Betul. Wah, ini ada melon apa Mbak? Kalau boleh tahu. Ada beberapa melon yang dari produknya kami Mbak. Ada Fujisawa, kemudian Fujisawa tuh Japanese melon. Oke, dari Jepang. Iya, yang itu loh, yang terkenal mahal tuh loh Mbak. Lebih kalau di Jepang lebih terkenal ke Yubari. Mungkin kalau pada browsing Yubari itu yang mehong banget ya. Mehong banget ya. Itu 7 juta, tapi kalau di sini enggak lah ya. Berapa? Kalau di itu hampir satu bijinya bisa sampai 7 juta. Coba kita lihat itu punyanya Siska Kol itu. Waduh, 7 juta kayaknya cuma Siska Kol yang bisa makan. Kemudian ada juga melon Caribbean yang bentuknya seperti bola basket. Ini ya, yang ini ya Mbak ya. Unik ya, kan lucu unyu-unyu gitu warnanya. Kecil mungil ya. Iya. Kemudian ada juga melon Intanon yang ada di depan mana? ini. Ini yang di depan. Oh, yang di depan ini. Ya, kita lebih banyak ke personal size sih sebenarnya kalau di hidroponik. Jadi kita memang nggak tanam melon yang gede-gede gitu enggak. Kita lebih ke personal size yang kecil-kecil. Jadi kan yang pertama sekarang kan ada banyak keluarga yang nggak keluarga gede gitu. Betul. Ya. Jadi itu kan lebih gampang. Kemudian juga orang beli satu aja udah cukup nih, atau bisa misalnya kalau misalnya kepengen ini kan kalau kecil-kecil bisa beli banyak. Iya benar. Gitu. Bisa membaca pasar ya Mbak Tari ini ya. Betul. Kalau biasanya kalau yang besar itu eman-eman Mbak. Pengennya dikit tapi harus buka semuanya. Terus udah dibuka nanti taruh di kulkas, nanti kalau kelamaan kan juga nggak enak juga kan. Nah ini Mbak Tari juga di depannya sudah ada. Iya loh, Adanya mau cobain gak sih? Kayaknya makanya tadi bahas melon. Iya gitu. Tujuannya ini. Coba deh. Nah ini melon apa ini Mbak? Ini ke Yubari melon. Yubari ya, yang atau dari Jepang Fujisawa ya. Kita memang khusus untuk Mbak Rere kasih yang jauh-jauh. Yang dari Jawa nggak ada Mbak ini Mbak? Enggak sih, ini tapi kan tanamnya di Jawa ya. Tetap tanam. Oke, kita coba ya. Mari. Diangkat ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Aduh, sehari ngerasain jadi Siska Kol ini. Rere Kol dong berarti ya. Rere Kol ini lebih ke kol ini ya, tanaman ya. Oke, kita coba ya ini melon apa Yubawa. Fujisawa. Fujisawa. Japanese melon ya. Japanese melon. Abis makan melon langsung ngomongnya, hai. Manis. Tes kriuk ya. Tes kriuk ya. Kalau kayak gini udah nggak mau nge-host lagi, kayaknya udah makan melon aja. Makan melon aja ya. Kalau gitu kita break makan melon loh. Oke. Rasanya crispy banget ya Mbak? Iya, sesuai dengan kita crispy Mbak. Dan juga ini manis seperti kita berdua. Iya. Mana warnanya sama-sama kuning, orange gitu ya? Iya, orange kuning nih loh. Ini suasana Imlek. Suasana Imlek ya. Oke. Oke, kalau ini kan Fujisawa kan warnanya oranye Mbak. Kalau yang ini Mbak, kalau yang ini sama warnanya orange, yang dalamnya hijau, hanya yang Intanon aja. Oh, oke. Tapi tetap manis ya. Manis ya. Jadi kalau di hidroponik itu tingkat kemanisannya bisa diatur sih Mbak. Jadi waktu kita tanam sebelum panen itu kita buat supaya dia lebih manis. Jadi kenapa harus tanam di dalam greenhouse? Kan dia nggak kena hujan nih, Mbak Rere. Lanjut nggak apa-apa loh Mbak. Mbak tadi aja yang ngobrol, saya makan aja. Iya. Jadi kalau misalnya ditanam di hidroponik, di dalam greenhouse, jadi kalau kena hujan itu kan nggak ada masalah Mbak, kan ditutup nih. Jadi petani itu kenapa melonnya banyak yang nggak manis? Itu soalnya pada saat mereka mau panen tiba-tiba hujan lebat. Nah, itu kayak luntur gitu loh Mbak. Jadi rasa manisnya ya. Jadi melon itu takut sekali dengan terlalu banyak air pada saat dia panen. Oke. Iya, jadi kalau di hidroponik sudah di dalam greenhouse, ya udah. Jadi melonnya itu benar-benar airnya kita kurangin, kemudian benar-benar kita stop airnya sampai
benar-benar dia bisa Jadi manis. aman ya Mbak ya. Betul. Jadi Oh, jadi tips and triknya supaya melonnya lebih manis agak dikurangi kadar air yang ada di situ air, ya Mbak ya. pupuk dan sebagainya. Oke. Heeh. Nah, dari pupuknya sendiri gimana Mbak? Supaya Ada. dia rasanya Ada manis gitu. di akhir-akhir ini ada pupuk yang khusus untuk memaniskan buah melon. Oh, jadi Iya, dengan takaran yang pas pastinya ya. betul. Boleh di-spill nggak Mbak? Boleh Nggak, nggak? Mbak? Boleh. Boleh. Nanti kan juga bisa jadi contoh juga buat kira-kira pupuknya apa nih Mbak? Oh gitu ya. Kita pakai produknya Fampion. Oh, oke. Jadi di situ ada pupuk OPK di akhir, itu khusus untuk di akhir periode melon. Jadi kita aplikasinya 3 kali. Oke. Misalnya melon umur yang 65 hari itu Berarti dikasihnya pada saat umur 55, umur 60 dan umur 63 hari. oh, jadi Nah, menjelang iya. H-2 H-3 Iya, ya Mbak ya. betul. Oke. Jadi umur 55 kita aplikasikan, umur 60 kita aplikasikan, umur 63 hari kita aplikasikan, umur 65 hari kita panen. Itu secara terus-menerus dari Iya, pupuk secara bukan ya? terus-menerus. Oh. Betul. Nah, Gitu. terus dari pupuk awalnya Mbak? Kalau awalnya kita pakai Abimik, Mbak. Oh, Abimik biasa aja. Abimik. Iya, Oke. Abimik. Kita pakai Abimik. Kita kalau misalnya di standarnya melon kita pakai EC di 2,5. Nah, 2,5 sampai dengan nanti mau panen, cuman ada split di 3 jeda waktu itu untuk pemberian pupuk Fampion OPK itu tadi. Oh, gitu. Iya. Nah, selain Abimik, adakah nutrisi tambahan lain Mbak biar supaya kalau lebih untuk di manis gitu? hidroponik itu enggak, cukup itu aja sih. Cukup Karena itu kalau aja? hidroponik itu kita semua pakainya Abimik sih. Abimik itu kan sudah nutrisi yang lengkap ya. Jadi di situ udah ibaratnya kayak manusia makan itu udah ada sayur, udah ada nasi, udah ada vitamin juga sudah ada semua. 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Kita kayak tanam di di talang itu kan medianya hanya air nih. Hanya air aja bisa kan dia tumbuh dengan baik sesuai dengan umurnya kan. Apalagi kalau misalnya ditanam kalau misalnya melon kan kita medianya pakai kokopit. Oh, pakai kokopit. Iya, pakai kokopit, pakai apa namanya? Polybag atau bantalan gitu. Pakainya drip. Oh, irigasi tetes ya Mbak ya. Tetes. Iya, tetap. Jadi kita nggak ketergantungan dengan tenaga kerja Mbak Rere. Jadi kalau misalnya pun tenaganya nggak masuk atau gimana kan kita udah setting timer nih. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 udah nge-drip sendiri 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi karyawan itu lebih banyak kontrol ke tandon airnya sama pupuknya aja sih. Oke. Gitu. Jadi tinggal dinyalakan aja dia sudah langsung menyiram gitu ya Mbak ya. Jadi nggak ada siram-siraman manual ya. gitu. Wah, bisa sambil tiktokan nih, sambil scrolling, udah saatnya nih nyiram dulu ya. Iya, jadi kayak misalnya kita 1000 meter luasan ya, 1000 meter kita bisa tanam misalnya kalau untuk melon kita bisa tanam kurang lebih per 1000 meter ya kurang lebih 2.500 pohon. Nah itu kan kita paling pakai tenaga kerja juga 2 orang Mbak. Oh, 2 orang aja Iya, cukup ya Mbak ya? cukup. Karena kan semuanya sudah semi otomatis semua. Apalagi kita juga punya alat-alat yang pupuknya pun kita udah otomatis juga ada. Jadi Seperti contohnya? jadi pupuk Abimiknya itu sudah otomatis kita pakai mesin gitu ya namanya. Untuk nyampur gitu ya? Jadi kita ngeset di 2,5 misalnya. Jadi kalau misalnya di tandon airnya itu kok kurang dari 2,5, itu mereka otomatis ngeset sendiri. Oh gitu. Iya, bahkan kita udah nggak manual kasih sendiri ngukur dulu. Betul. Kalau biasanya kan kalau hidroponik itu kan kita harus ngukur dulu pakai TPS. Benar. Ini sudah manual semuanya. Betul. Udah setting otomatis. Wow. Kita banyak yang kebun seperti itu. Jadi kalau itu semi smart greenhouse, tapi kebun kita yang smart greenhouse juga ada. Jadi yang kita bisa aplikasiin dari rumah nih. Oh, masa Mbak? Ya, setting dari rumah, interliling gitu. Jadi menggunakan smartphone. Betul. Terus apabila suhunya nanti panas, kipasnya nanti akan nyala sendiri. Kalau misalnya kelembaban tinggi, kipasnya juga nyala sendiri. Jadi itu yang sistem smart greenhouse. Wow, keren. Kita lebih ke pengembangan ke sana sih. Teknologi ya Mbak ya. Jadi meminimalisir human error. Wow. Iya gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mbak yang smart greenhouse itu ada di mana Mbak? Di Gunung Pati ada. Tapi di Gunung Pati itu sayur, masih semi sih. Kalau di Gunung Pati belum yang kita sampai setting dari rumah. Yang mau setting dari rumah nanti kita mungkin mau launching sekitar bulan Juli, lagi pembangunan. Oh, ini lagi pembangunan. Iya, nanti dipanggil ya. Launchingnya bulan Juli. Itu yang benar-benar smart. Oke, gitu. Kalau Bartani juga diundang ya Pak? Boleh dong. Nanti kita live gitu ya. Iya, kita langsung boleh. lihat gimana sih sistem smart greenhouse. Jadi pada saat nanti suhu nih kayak sekarang panas, ya nanti otomatis dengan suhu sekian yang kita set dia akan
nyala kipasnya sendiri, kemudian shading juga akan ditutup sendiri, kemudian pupuknya itu kita setting bisa dari rumah nih, bangun tidur, aduh ini tak setting dulu lah gitu. Atau kadang-kadang kan settingan cuaca antara panas dan hujan itu kan suka beda-beda ya. Jadi tiba-tiba kan ini panas ya, harusnya kan pupuknya kita kasih EC-nya yang rendah. Tapi hari ini kok tiba-tiba hujan. Hujan kan tanaman nggak minum juga Mbak. Misal apalagi sayur nih, kalau hujan itu EC-nya itu kita harus tinggiin nih supaya dia minumnya sedikit. Nah kalau dia minum sedikit harus dikasih yang kental ya, supaya dia nutrisinya dapat sama. Tapi kan pada saat nanti musim panas itu kita EC-nya harus diturunkan, diencerin supaya dia minumnya banyak. Kan kita aja panas kan sumuk ya, panas ya, bawanya minum haus gitu ya. Minum gitu. Kalau dia minum terlalu banyak dengan EC yang ketinggian kan bikin dia terbakar. Nah kalau kita dari rumah sudah tahu ya, kalau kita punya karyawan yang bagus di kebun oke, gak ada masalah. Takutnya ada karyawannya yang malas nanti aja nih. Nah, kita kan sebagai seorang pengusaha kan kita lebih baik nih mengurangi resiko. Betul. Ya Pak ya. Jadi human errornya lebih ke karyawan bisa dialokasikan ke ngecek yang lain, ngecek pengecekan lebih ke kontrol lah Mbak. Wah keren gitu. Banget. Kalau misalnya anak-anak muda bangun-bangun scrolling TikTok, ini bangun-bangun keset EC ya, ya ampun. Tanamannya udah di ini belum ya, dari belum ya, keset EC loh ya. Jadi kita juga bisa lihat kondisi tanamannya di sana, kan ada CCTV-nya. Iya, wow, keren ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang nakal gitu bisa terpantau ya Mbak ya. Betul. Wah keren banget. Jadi gak sabar nih pengen ikut launchingnya Smart Greenhouse-nya Pertindo nanti di Gunung Pati bulan 6. Rencananya nanti untuk tanamannya apa Mbak yang sayur dikembangkan di sana? Sayur. Khusus sayur ya, semua kalau ya? di Gunung Pati kami lebih ke penanaman sayur. Kita memang produksi sayur ada di sana. Kita rencana mungkin di Gunung Pati sana kurang lebih 100.000 tanaman per bulannya. Wah. Ya. Itu panennya bergiliran atau setiap hari? Setiap hari selalu ada. Iya, jadi nanti kita di sana juga ada tempat packagingnya. Sekarang lagi proses pembangunan dulu ini. Wah. Kalau katanya ini nopek ya. Nah, dari tadi udah di spill dikit cara budidaya buah ya. Nah, kalau untuk sayurnya Mbak ini kan crispy banget nih. Gimana sih caranya bikin tanaman hidroponik sayur ini tuh bisa se-crispy ini Mbak? Itu kalau sayur sih lebih mudah ya Mbak dibanding dengan tanaman melon ya misalnya ya. Kalau sayur itu asal EC, kemudian pH, kemudian suhunya itu terkontrol, saya rasa nggak ada masalah sih. Itu sayur tuh kayak ditinggal tidur aja dia udah bisa tumbuh sendiri nih ya. Lebih gampang ya. Cuma kita ya lebih ke musim hujan atau musim kemarau. Kayak musim hujan ini kita EC-nya kita tinggiin karena sayur minumnya sedikit, tapi dia minum sedikit tapi dapat nutrisi yang sama komposisinya. Gitu. Jadi benar-benar harus mengenali kebutuhan dari tanaman. Betul. Jadi kayak misalnya kita tanam selada sama kita tanam yang oriental. Oriental tuh kayak bayam, kangkung, kemudian caisim. Itu EC-nya beda. Beda-beda. Mereka EC-nya lebih tinggi nih kalau kayak yang bayam, kangkung. Kalau selada itu EC-nya cenderung ke nggak terlalu tinggi sih. Gitu. Jadi kalau kita mau tanam selada itu harus dengan tandon yang berbeda dengan tanam misalnya caisim atau yang lain-lain. Karena kebutuhannya berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya kita tanam selada dicampur dengan kangkung atau caisim, biasanya nanti dia bisa jadi kuning kangkung atau caisimnya. Oh gitu. Salah satunya mesti jadinya kurang bagus ya Mbak ya. Betul. Jadi nggak bisa dong satu talang untuk macem-macem gitu. Lebih baik kita sarankan kalau kita udah ke produksi pasti kita nggak mau. Oh gitu. Iya. Jadi lebih baik satu tandon sendiri. Sendiri gitu. Iya. Wah lebih gampang ini ya sayur ternyata ya. Kalau sayur lebih mudah karena dan umurnya sayur juga cepat ya Mbak. Kalau selada kan mungkin 40 hari udah bisa panen. Kalau kangkung bayam kan cuma 28 hari ya. 28 hari sudah bisa panen itu. Jadi lebih mudah lah. Hama penyakitnya juga nggak banyak. Ya kalau kan? buah banyak ya Mbak ya. Kalau buah iya harus kritik ya. Iya harus teliti. Bahkan yang kecil-kecil pun juga yang nggak kelihatan ada ya. Yang berkepala juga ada. Itu nanti mau panen itu ya. Inisial Rere ya. Hama. Oke Dulur Tani kita harus jeda dulu. Tetap di Kobar Tani Kongko bareng petani.
Kalau untuk kebun kita yang baru ini, greenhouse baru ini, yang alat kita yang mungkin baru dipakai di kebun ini yaitu pupuk otomatis, namanya autogrow. Kita pakai itu tuh supaya pupuk itu stabil. Jadi kadar pupuk itu naik turunnya itu terkendali, terkontrol. Jadi ketika kadar pupuknya turun dari ketetapan yang kita buat, misalkan di EC2, ketika dia turun dari EC2 itu nanti dia otomatis ngisi pupuk sendiri, nambah pupuk sendiri. Jadi dia pakai sensor. Di tandemnya kita kasih sensor, nanti ketika kadar pupuk itu turun nanti dia ngisi sendiri, nyedot dari tandem pupuk yang khusus. Supply kita restoran di Semarang itu kita supply, terus swalayan kita juga supply. Kalau untuk kebun kita yang baru ini, greenhouse baru ini, yang alat kita yang mungkin baru dipakai di kebun ini yaitu pupuk otomatis, namanya autogrow. Kita pakai itu tuh supaya pupuk itu stabil. Jadi kadar pupuk itu naik turunnya itu. Kembali lagi di Kobar Tani, Kongko bareng petani bersama Rere dan Mbak Tari. Yeay, masih di Vertindo, masih ngomongin tentang hidroponik nih. Nah tadi udah ngobrol banyak, kita mau tanya dulu nih, harganya Mbak, harga melonnya di sini tuh berapa Mbak? Harga melon ya Mbak? Nggak mahal sih sebenarnya. Nggak mahal, berapa? 50.000? Nggak seperti di Jepang sih sebenarnya sih. 7 juta ya, siapa yang mau beli? Kalau kita di sini harga jual melonnya antara kisaran ke 30 sampai 35.000 per kilonya. Per kilonya ya. Dan satu ini biasanya satu kiloan lah, 1 sampai 1,5 kilo aja sih. Cukup terjangkau lah ya. Cukup terjangkau lah, agak seperti suskakol tenang aja. Iya. Kalau untuk tanaman hidroponiknya, sayur. Kalau sayurnya kita kalau yang selada hijau atau itu per packnya gini kurang lebih ke 7-8 ribu. 7 sampai 8. Ini isinya satu pohon kurang satu lebih satu net pot. Kalau misalnya yang merah sedikit lebih mahal sih, kalau merah mungkin 8 ke 9 ribu. Oke, Mbak kalau boleh tahu ini tuh bisa diklaim organik gak sih Mbak? Kalau ini nggak bisa Mbak, karena kita pupuk Abemik itu kan bukan pupuk organik ya, cuman pupuk Abemik itu pupuk yang ramah lingkungan nih. Jadi sebenarnya kenapa kita lebih ke minim atau free pesticide itu tadi sih, karena sebenarnya kalau misalnya kalau kita klaim ke organik kan harus pakai pupuk organik nih. Sementara hidroponik kan nggak mungkin pakai pupuk kandang dong, ya kan? Jadi kita tetap pakai pupuk Abemik, cuman pupuk Abemik itu ramah lingkungan. Jadi meskipun kalau misalnya itu bermasalah nih, itu kan ikannya pun akan mati. Maka kenapa kita taruh ikan di sini itu di situ sih lebih sebagai indikator ya. Pupuk ini tuh aman atau enggak. Dan lagi juga itu kan hanya sepersekian kan dari 1.000 liter air, kita hanya pakai kurang lebih 1 sampai 2 liter aja kan. Itu kan kecil banget ya. Jadi orang masih image-nya, tapi kan ini lebih ke kimia. Sebenarnya bukan ke kimianya sih. Kita nggak mungkin kan hidup mau menghindari dari kimia. Misal, kita tiap hari juga konsumsi vitamin C, ya kan? Itu juga kan, kimia. Ya, tapi kalau dikonsumsi sebatas dengan yang sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh itu kan nggak ada masalah, malah bikin sehat juga kan, gitu. Atau misalnya ya kayak plastik kayak ini kan juga
nggak organik juga Iya, kan betul. ya. Jadi kita lebih ke aman lah ya, food safety gitu. Oh iya, yang penting tepat dosis ya Mbak ya. Betul. Tidak berlebih-lebihan. Betul. Itulah gitu. kenapa pupuk AB Mix itu juga bisa dikatakan pupuk yang sehat ya. Iya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya, Makanya produk ini bisa diklaimnya mungkin produk yang sehat ya. Iya, Mbak ya. iya, betul. Oke. Nah kalau untuk pemasarannya sendiri Mbak sudah kemana aja nih? Pemasaran ya, kita pemasaran itu kalau untuk saat ini kita udah jadi supplier beberapa supermarket. Salah Di mana satunya aja tuh, mungkin yang terbesar kita salah satunya supplier Superindo. Oke. Ya, jadi untuk Superindo mungkin kalau teman-teman bisa lihat ada sayur-sayur yang dengan brand Vertindo itu dari kami nih. Oh, Jadi ada kita lebih fokus ke lettuce sih Mbak, ke selada-seladaan nih. Jadi ada selada hijau, selada romen, selada merah, butterhead, seperti itu. Tapi juga ada bayam kangkung juga ada sih. Cuman pasar kita lebih besar ke selada. Gitu. Selain itu kita juga selain supermarket kita ada masuk ke Superindo, ke Indomaret yang fresh. Indomaret juga ada. Indomaret yang fresh. Mungkin teman-teman bisa lihat ada banyak produknya kami di sana. Kemudian selain itu juga ada clothing, hypermart, transmart. Kemudian kalau di luar kota ya seperti ke Gelael juga ada. Terus misalnya kayak di luar kota itu ada kayak toko-toko kayak misalnya di Jogja ada Mirota, ada Goro di Solo. Kemudian di Semarang di Farmer juga ada Trans Market juga ada. Jadi kita masuk ke semua supermarket dengan produk hidroponiknya utamanya gitu, baik tomat, melon maupun sayur. Kita 3 ini yang jadi brand image-nya kami nih. Kalau lain-lain pembawa aja. Pendukung ya Mbak ya? Ya pendukung aja. Kemudian selain itu kita juga supply ke hotel-hotel. Oh, ke hotel juga Mbak? Ya hotel. Misalnya ke Arus atau ke hotel-hotel yang lain itu juga ada. Jadi kan mereka kan juga pakai untuk salad ya pagi-pagi ya breakfast itu. Kita lebih banyak ke saladanya yang ke sana. Kemudian ke restoran juga kita ada. Banyak sih kalau restorannya. Jadi rata-rata kalau restoran di kota Semarang sih. Jadi Semarang kan banyak banget itu western food ya. Iya, jadi kayak misalnya Tavern Group Tavern, kemudian ke apa namanya Eastman, kemudian ke apa ya banyak sih itu Biro. Udah banyak ya. Jadi pemasarannya gak cuma di mall aja tapi juga di hotel atau bahkan di tempat makan juga ada ya. Ada tempat-tempat makan juga ada. Kemudian selain itu juga kita ada ke edukasi Mbak. Kita ada manggil anak-anak TK, anak-anak SD untuk main ke sini, belajar hidroponik. Jadi kita ajarin dari nanam sampai dia nanti lihat panennya, kemudian belajar apa itu hidroponik. Jadi kita mengenalkan hidroponik sejak dini, mengenalkan menjadi petani modern sejak dini. Jadi biar mereka juga tahu, oh jangan image-nya petani itu yang kotor aja. Jadi mereka ternyata juga petani menyenangkan. Dan kemudian kalau sayurnya crispy gini kan makan juga kayaknya enak nih. Jadi mereka juga kita kasih budaya untuk makan sayur. Biasanya kalau anak-anak kan agak ogah-ogahan ya Mbak makan sayur ya. Mungkin dengan cara edukasi ini bisa jadi wah ternyata ini sayur tuh nanamnya gini loh. Ini sayur yang aku tanam loh. Iya betul, ini sayur yang aku tanam loh gitu. Ternyata enak loh. Iya, nanam sayur kan lucu nih. Itu kita juga ada edukasi ke seperti itu. Kemudian kita juga ada penjualan langsung yang kita petik langsung. Jadi kadang-kadang waktu panen melon juga kita ada petik langsung buah melon di kebun, langsung timbang langsung petik, itu juga kita sering. Kemudian sayur lebih sering sih kalau mau penjualan langsung juga sama. Karena kita dulu diawalinya dari penjualan langsung Mbak Rere. Jadi pengunjung konsumennya langsung ke sini ya Mbak ya? Kita awalnya kan memang pertama itu kan di sini nih di Crispy Farm yang awal di sini kita waktu itu hanya punya tanah kurang lebih 150 meter, 100 meter lah gitu. 100 meter mau tanam sayur hidroponik dapatnya juga tuh lumayan banyak nih. Kalau 100 meter aja udah punya 1.500 pohon nih. Pertama kita makan sendiri, kok yang belenger gitu ya. Bagi-bagi ke teman-temannya juga udah ini. Akhirnya kita coba buka. Ayo petik sendiri nih di sini. Jadi orang datang untuk petik sendiri kan senang bisa foto. Sensasinya itu loh Mbak. Nah setelah itu masih petik sendiri masih masih banyak nih. Nah makanya kita coba tawarkan ke restoran. Kemudian kita coba tawarkan ke supermarket. Kok supermarket mau? Nah dari situ baru kebutuhan supermarket yang besar kalau di kami. Jadi pangsa pasar kami mungkin 60% di supermarket, 30% di
restoran maupun hotel, kemudian 10% lain-lain lah. Wah, keren. Jadi pemasarannya di mana-mana ya Mbak, bisa dilakukan dengan segala cara. Online juga Mbak, online. Oh iya, online juga. Online itu gara-gara kemarin pandemi Mbak. Oh, karena pandemi ya. Jadi dulu kita nggak online nih, gara-gara kena pandemi. Terus waktu itu kan orang takut nih, mau keluar takut. PPKM nih. Iya, restoran juga dan restoran agak menurun ya. Itu close bener-bener close malah ya. Ya akhirnya kita gimana ya? Akhirnya kita buka konsep penjualan online. Jadi kalau penjualan online kami namanya Vertindo Online. Oh, ada websitenya sendiri. Ada. Dimana di situ tinggal WA aja. Nanti barangnya kita bisa kirim langsung dari door to door, dari rumah ke rumah. Gak cuma sayur atau buah hidroponik, yang lain-lain termasuk apapun yang dibutuhkan dari daging, sembako pun kita juga ada. Ya, semuanya atau serba ya. Betul. Jadi 150.000 free ongkir. Gitu. Pokoknya minimal pembelian berapa? 150.000 free ongkir. Kalau misalnya di bawah itu kena ongkir. Jadi itu cukup rame kemarin waktu pandemi itu, karena kan orang udah takut, ya udah taruh di depan rumah, taruh di ini. Jadi kita kerjasama sama kurirnya Gojek. Jadi pagi-pagi itu udah banyak Gojek yang pada ngantri ya. Untuk kirimannya kemana gitu. Wow. Tapi sekarang masih jalan Mbak yang online? Masih banyak orang yang mager juga sih Mbak. Iya benar. Jadi mungkin tidak seramai dulu karena orang udah jalan ya gitu. Tapi sama sih, kalau online-nya kita agak kurang, pasti restoran atau supermarketnya kan naik. Iya. Nah, jadi kita sekarang ambil semua pangsa pasarnya ke sana. Dicobain segalanya ya Mbak ya. Kalau bisa dijual deh. Jangan-jangan habis ini jualan di Instagram Live atau di TikTok Live? Masih. Kalau Instagram Live kita sering jualan. Ya. Oke. Dipromosikan juga ya di Instagram. Oke. Wow. Ekspor juga nggak Mbak? Sementara masih belum ya. Ya, nanti mungkin kedepannya pingin sih. Sudah ada beberapa yang nawarin, cuman kebutuhan dalam negeri masih banyak. Masih kewalahan ya Mbak ya? Iya. Masih mau membuka investor yang mau bergabung loh. Dulur tani kita bisa bisa ekspor, Bisa kerjasama bareng loh di Vertindo. Daripada uangnya bingung mau kemana ya kan, pensiun, bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pensiun bingung mau berkegiatan apa ya, ini Mbak Tari adalah jawabannya. Atau kalau misalnya yang udah misalnya punya kegiatan tapi pengen punya sambilan nih, kayak Mbak Rere nih misalnya nih ya, udah nge-host nih, udah di dinas pertanian tapi punya tanah kebetulan ya mau dibikin, nanti juga boleh kita bisa kerjasama ya. Bisa kerjasama. Oke Mbak Tari. Nah misalkan dulur tani ada yang mau main kesini, kira-kira di mana Mbak? Ataukah di semua greenhouse itu bisa dikunjungi oleh dulur tani? Atau cuma di sini aja? Enggak, kalau yang bebas untuk didatangin, untuk dilihat memang di Gedawang aja. Di sini aja ya. Tapi kalau untuk kebun produksi kami harus janjian dulu nih. Oh harus WA dulu. Ya, jadi misalnya pengen lihat melon atau pengen lihat apa, harus WA dulu. Soalnya kita memang kalau untuk kebun produksi kita tidak buka untuk umum. Oke, hanya khusus untuk produksi aja. Karena itu khusus untuk produksi aja. Kalau edukasi juga di sini, Mbak? Edukasi bisa di sini, bisa di Gunung Pati. Oh, bisa di sini, bisa di Gunung Pati. Tergantung permintaan. Karena Gunung Pati kan lebih luas nih. Jadi kalau di sini kan hanya untuk showroom lihat di sini dari atas aja. Oke. Nah, ini lokasinya di mana, Mbak? Kalau ini di Gedawang nih, di Jalan Tejosari Raya. Gedawang Banyumanik. Gedawang Banyumanik, dulur tani dicatat. Kalau misalnya dulur tani mau janjian Mbak, bisa sama siapa nih? Oh boleh, kita nanti ada timnya kita, ada marketingnya kami. Boleh dilihat di IG-nya Vertindo_Semarang. Vertindo_Semarang, langsung di follow ya. Di follow di sana Vertindo_Semarang, itu ada kontak personnya semua di situ. Jadi dari mau beli produk sampai janjian sampai ini di situ ada semuanya ada, pokoknya jawabannya ada di Instagram. Ya, lebih gampang di Instagram nih. Bener, langsung di follow aja. Vertindo, apa tadi? Semarang. Oke, nah yang bikin saya penasaran nih Mbak, kalau misalnya kerja sama perusahaan, sama apa namanya tadi, hotel ataupun restoran, itu kan pasti ada engagement, ada perjanjian khusus dari sana. Betul. Nah gimana, ribet gak sih Mbak istilahnya, kayak apa aja sih syarat-syarat yang mereka berikan ya. Sebenarnya kalau untuk ribet sih enggak ya Mbak. Kalau misalnya kita udah masuk itu sebenarnya enggak. Yang penting sayurnya itu sesuai dengan spek yang mereka mau. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kayak hotel, restoran itu kan mereka jangan sampai nanti sayurnya itu kok enggak sesuai speknya mereka ya. Itu yang pertama, spek. Kemudian yang kedua itu waktu.
Jadi Waktu pengiriman pengirimannya. waktu pengiriman kan mereka banyaknya kan preparation itu kan sebelum jam 12. Jadi pengiriman pasti di bawah jam 11 gitu. Jadi sudah malam sampai itu, Mbak? ready di sana. Malam atau siang? Pagi. Pagi. Jadi lebih ke pagi-pagi. Kemudian payment sih ya sebenarnya yang kita mesti kuat itu di situ, karena kalau di restoran atau hotel itu hampir payment sama sih, supermarket juga sama, kita paymentnya kan hampir rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Tapi kalau kayak resto mungkin bisa banyak sih yang cash juga gitu. Cuman kalau hotel atau supermarket rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi masih agak sedikit kuat duitnya dulu buat nombokin nih selama itu gitu. Oh, ya, istilahnya modal dulu ya Mbak ya. Iya. Okay. Tapi di mana-mana kan memang harus modal dulu. Benar. Jadi jangan takut. Iya. Dicobain aja dulu, masuk aja dulu dan dikenali speknya kayak gimana sih. Iya, betul. Kalau misalnya nggak sesuai spek Mbak, apa kembali bisa nih? Kembali. Misalnya kayak di hotel sampai sana sayurnya mesti kekecilan atau itu ya nggak bisa juga gitu. Jadi di sana sudah ada tim khususnya ya? Sudah ada untuk kontrolernya mereka. Iya. Kalau misalnya kembali berarti ganti lagi dong? Iya dong. Jadi udah resiko ya Mbak ya? Jadi sedih. Resikonya makanya QC-nya kita di sini benar-benar harus yang diperketat. Iya, diperketat. Jadi barang berangkat itu sudah benar-benar kita udah ada orang yang benar-benar ini cek gitu. Nah nih tipsnya Mbak untuk perjalanan, kadang kan bisa aja sayur ini rusak di perjalanan atau buah tertentu di perjalanan. Gimana Mbak caranya biar dia safety atau aman sampai tempat gitu? Biasanya kalau untuk sayur hidroponik itu cenderung lebih aman ya Mbak, karena dia kan masih ada akarnya nih. Jadi kan di situ masih ada kemungkinan untuk layu itu kecil, karena kayak di sini nih, ini meskipun misalnya diletakkan di meja aja 2 hari pasti nggak apa-apa. Oh bisa awet sampai 2 hari ya. Tapi kalau mobil perjalanan biasa kita tetap pakai mobil yang ada AC-nya. Jadi kita pakai Grand Max yang AC-nya itu kita modifikasi bisa sampai belakang. Jadi tetap dingin ya. Tetap dingin. Berasa di kulkas gitu. Berasa di kulkas. Tapi kalau untuk buah melon enggak sih. Melon kan lebih tahan simpan ya. Sayur nih. Sayur yang lebih agak sedikit gitu. Dan jangan ditumpuk-tumpuk juga kan gitu. Kan kalau ditumpuk-tumpuk patah nanti nih ya. Kayak hati ini ya. Jadi tetap disekat-sekat gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau buah kita pakai kerat sih Mbak biasanya. Kalau buah lebih aman sih, kita tetap semuanya susunnya pakai kerat. Jadi 1 kerat misalnya kalau untuk sayur misalnya di packing seperti ini bisa isi kurang lebih 30 biji. Jadi sobat juga driver itu nganter ke supermarket juga gampang nih. Misalnya permintaannya supermarket 60 tinggal 2 kerat aja. Jadi nggak diangkat naik turun juga gitu. Jadi benar-benar dipastikan lah ya dari produksi pengiriman sampai ke tangan konsumen. Benar. Wow, keren. Nah ini kan kita di sini udah ada sayur, udah ada melon. Kalau untuk pendukung yang lain apa Mbak? Masih ada tomat juga sih Mbak, tomat cherry atau tomat beef. Cuma ini produknya kebetulan tadi nggak dibawa nih ke sini. Jadi tomat cherry yang langsung dimakan. Jadi itu konsepnya ke snack buah sehat. Jadi langsung dimakan, dicemil gitu loh. Langsung dimakan, langsung gitu ya? Iya, kecil-kecil gitu. Sebab kalau misalnya cemilannya gorengan kan bikin kolesterol nih. Selain itu kan bikin gendut ya. Tapi kalau tomat cherry itu selain bikin ya sehat kan, vitamin C-nya juga tinggi gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang tuh banyak yang diet-diet itu apa? Yang makan makanan apa itu? Yang salad-salad. Itu pakainya tomat cherry ya? Betul, pakainya tomat cherry. Kita juga ada jualan kok salad apa salad gitu. Yang udah jadi juga ada kayaknya ini semuanya dijual sama Mbak Tari sesuatu yang berbau cuan. Iya, bisa di GoFood, di Shopee Food juga ada kalau dari di GoFood apa namanya? Kalau di GoFood namanya Vertindo juga. Vertindo online. Di situ ada saladnya juga. Jadi selain salad apa Mbak? Ada jus. Ada jus ya juga. Kita di sini juga lagi promosi untuk jus macam-macam jus sih Mbak, jus sehat gitulah, sayur yang tinggal minum aja nggak usah ribet, sehat yang nggak ribet, yang pasti rasanya maknyus. Yes. Itu buatan Mbak Tari sendiri? Iya. Gimana dulu Tari udah cantik, bisa jualan, bisa marketing, bisa bertani, bisa masak pula lah. Nah itu. Pokoknya bintang 5 lah. Apa nih gini-gini?
Di balik layar ada yang memberikan kode-kode, tapi hostnya nggak peka ya ini. Oke, Dulur Tani, kita seru banget ngobrolin warawiri hidroponik dari A sampai Z. Sebenarnya ini masih kurang ya Mbak Masih ngobrolnya kurang ya. Harusnya 3 jam bersama Mbak Tari di sini. Mungkin nanti ada season 2, season 3, season 4 ya. Boleh. Atau nanti ini ya di apa namanya Smart Greenhouse ya. Oh iya, kita nanti tunggu. kalau launching Smart Greenhouse kita Kobar Tani ya di sana ya. Harus banget wajib. Iya ya. Jadi kayak sekarang lagi sumuk, nanti kita pasti udah nyala gitu loh ya kan. Ini AC-nya ya. Gitu. Kita perlu room tour juga ya. Pasti kita agendakan nanti. Greenhouse tour. Oke. Oke, Dulur Tani, terus sudah kita ngobrol hari ini, tapi kita harus menyudahi karena durasi ya. Terima kasih Mbak Tari sudah menyempatkan waktunya, sudah sama-sama mengizinkan kita untuk mengobrak-abrik dan juga memberikan ini ya icip-icip melon ya. Iya. Barangkali ya ini juga Bungkus ya. bungkus ya. Oke, terima kasih juga kepada Dulur Tani yang sudah menyaksikan Kobar Tani dari awal sampai akhir. Tetap stay tune dan tunggu informasi-informasi selanjutnya. Jangan lupa follow dulu Instagramnya Dinas Pertanian di @dispertan_smg dan juga Facebook dan YouTube Dispertan Semarang, dan juga Vertindo di @vertindo_Semarang. Dan buat Dulur Tani yang mau main-main ke Vertindo, janjian dulu sama Mbak Tari atau bisa langsung aja ke greenhouse-nya nih di rumah produksinya ada di Kedawang. Bener ya Mbak ya? Betul. Betul Oke. banget. Kita harus close. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kobar Tani selanjutnya.